Cara setting EWWW Image Optimizer buat kalian semua yang ingin mengoptimasi kinerja WordPress kalian atau mengompres semua gambar yang ada di WordPress kalian. Ini adalah salah satu alat untuk mengompres gambar yang bisa kalian manfaatkan di WordPress, dan ini yang memiliki fitur gratis juga ya guys. Buat kalian yang penasaran ingin mengetahui tentang cara setting EWWW Image Optimizer di WordPress, kalian bisa terus menyimak video ini agar kalian paham. Ini panduan ini akan menggunakan fitur gratis, jadi tidak perlu ragu kalian menggunakan plugin ini. Kalian bisa menggunakan untuk fitur gratis yang memanfaatkan untuk mengompres semua gambar yang ada di WordPress kalian ya guys. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang langkah ini, kalian bisa simak terus video ini. Cara setting EWWW Image Optimizer di WordPress dapat dilakukan dengan sangat mudah. Bagi Anda yang ingin mengoptimalkan gambar pada WordPress kalian secara menyeluruh, Anda dapat menggunakan plugin ini sebagai pilihan yang tepat ya guys. Mengoptimasi kinerja WordPress bisa dilakukan dengan berbagai cara guys. Selain memilih untuk mengompres gambar yang ada, layanan hosting yang cepat juga perlu diprioritaskan ya guys. Nah, kalau kalian tujuannya hari ini adalah ingin mengoptimasi semua gambar yang ada di WordPress kalian, ingin mengompres gambar dan mendapatkan fitur atau mencari fitur lazy load untuk gambar, kalian bisa menggunakan salah satu plugin ini ya guys. Plugin ini tersedia versi free dan juga versi premium. Buat kalian yang ingin memanfaatkan fitur free, kalian bisa menggunakannya juga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara setting EWWW Image Optimizer di WordPress, kalian bisa menyimak terus video ini agar kalian paham ya guys. Pertama, kalian pastikan sudah login ke dashboard WordPress kalian. Kemudian pada menu plugin, kalian pilih add new untuk menambahkan plugin baru. Jangan lupa klik add new untuk menambahkan plugin. Kalian ketikkan EWWW Image Optimizer atau EWWW Image Optimize WordPress hingga terlihat pluginnya seperti berikut. Ini adalah plugin yang kita maksudkan. Kemudian kalian bisa melihat detail plugin ini sangat kompatibel dengan WordPress terbaru yang mungkin sudah update ya guys. Jadi kalian tidak perlu ragu, dan penggunanya juga cukup lumayan. Ini salah satu alat yang bisa membantu kalian untuk mengoptimasi kinerja WordPress, meningkatkan kecepatan loading WordPress tanpa harus banyak-banyak menggunakan plugin ya guys. Salah satu hal yang paling penting adalah mengompres gambar yang ada di WordPress kalian. Gambar memiliki efek yang bisa menyebabkan kinerja WordPress menjadi lambat karena pemuatan yang cukup banyak. Apalagi kalau postingan kalian dilengkapi dengan banyak gambar, maka kalian harus mengompresnya. Nah, sekarang kalian bisa mulai untuk menginstal plugin ini. Klik install dan tunggu hingga proses install selesai. Kemudian kalian pilih activate. Pilih allow. Kemudian kita masuk ke bagian setting.
Kemudian untuk mendapatkan key API key, klik link yang di sampingnya. Get a free API key. Kemudian kalian masukkan email yang aktif atau email admin Wordpress kalian di sini di kolom yang tersedia seperti ini. Ini kalian akan mendapatkan API seperti kunci API untuk key secara gratis. Kemudian masukkan kolom kata-kata di kolom, misalkan itu bebas opsional. Kemudian pilih submit dan kalian bisa cek email kalian akan mendapatkan email. Kemudian cek email kalian untuk melihat APK yang sudah dikirim ke email kalian. Terserah kalian menggunakan email Gmail atau email Yahoo, yang penting email itu aktif sebagai email admin Wordpress kalian. Seperti ini contohnya, kalian akan mendapatkan email langsung dari dukungan plugin tersebut seperti ini. APK free APK seperti ini, bisa kalian buka, nanti hasilnya kalian akan mendapatkan APK. Kemudian kalian salin kunci API tersebut ke kolom yang tersedia seperti ini. Sesudah kalian salin, untuk pengaturan biarkan default. Pengaturan untuk GPG optimis level kalian biarkan default, atau kalian bisa memilih pilihan di bagian premium ya guys. Nah, sekarang APK nya sudah aktif atau plugin ini sudah aktif, kalian bisa mulai mengatur yang lainnya. Untuk pengaturan GPG optimis level, kalian bisa mengatur sesuai dengan keperluan kalian. Sudah kalian mengaturnya, kalian bisa menyimpan. Kemudian kalian bisa memilih ke AC mode nantinya. Oke, setelah APK tadinya aktif, kalian sudah mengatur beberapa pengaturan yang ada seperti yang sudah saya rekomendasikan seperti berikut. Kalian pergi ke IC mode, kemudian aktifkan beberapa settingan atau konfigurasi sesuai yang sudah saya rekomendasikan. Untuk kolom ini kalian biarkan kosong terlebih dahulu, nanti kalian bisa melihat hasilnya sekitar seminggu, apa yang perlu dikecualikan dan file mana, gambar mana yang ingin dikecualikan. Atau lazy load, ini fitur lazy load juga jangan lupa diaktifkan. Kemudian pilih save change untuk menyimpan perubahan kalian. Nah, kalau kalian ada salah satu gambar yang tidak ingin di lazy load, kalian bisa memasukkan keterangan di bawah di bagian kolom ya guys, atau URL gambar yang tidak ingin di lazy load. Kemudian setelah AC mode sudah kalian atur sesuai dengan yang sudah saya rekomendasikan seperti ini, jangan lupa simpan. Kemudian setelah itu kalian masuk ke bagian advance. Kalau ada notifikasi seperti ini kalian hanya cukup menunggu beberapa menit, mungkin tidak akan langsung aktif. Kalian harus menunggu beberapa menit untuk menggunakan fitur IO ya guys. Ada fitur AC IO
sehingga itu menunggu beberapa menit supaya SEO itu bisa digunakan. Kemudian ke bagian advance untuk JPG quality level, kalian bisa mengatur sesuai yang telah direkomendasikan atau kalian bisa mengubahnya menjadi 82. Untuk bagian kolom ini kalian biarkan default, settingannya silahkan ikuti yang sudah saya checklist dan simpan perubahannya ya guys. Setelah kalian mengatur seperti yang sudah saya rekomendasikan, kalian simpan. Kemudian setelah advance, kalian pergi ke bagian resize untuk mengatur pengaturan ukuran image atau gambar di WordPress kalian. Tapi saya rekomendasikan seperti yang ini supaya kalian tidak salah mengatur. Untuk bagian disable resize, kalian biarkan default saja. Ini nanti kalian bisa menyeting lagi ketika sudah melihat hasilnya. Setting seperti biasa, atau kalian bisa mengikuti ukuran yang ada di tema WordPress kalian. Tapi kalau menurut saya ini biarkan default saja, sehingga nanti kalian bisa menyesuaikannya setelah beberapa hari menggunakan plugin ini dan melihat hasilnya. Apa saja yang perlu diatur lagi dan mana ukuran mana yang harus sesuai dengan situs kalian ya guys. Kemudian kalian simpan. Ini adalah konfigurasi yang saya rekomendasikan. Sekarang kalian masuk ke bagian pengaturan selanjutnya, ke bagian convert. Nah, di sini kalian bisa mengatur seperti untuk mengompres, mode compression link, dan beberapa diantaranya silakan atur seperti ini. Untuk tanda yang bagian CPG no PNG conversion silakan kalian nonaktifkan. Ini tidak perlu kalian setting, tapi ini opsional sesuai kebutuhan. Nanti kalian bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kalian jika nanti ada hal yang perlu disetting lagi guys. Mungkin untuk pertama penggunaan plugin ini hasilnya belum ketahuan, jadi nanti kalian bisa menunggu nanti. Jangan lupa untuk menyimpan setelah kalian melakukan konfigurasi. Ini adalah pengaturan standar, jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri nantinya. Kemudian ke bagian web, silakan kalian sesuaikan seperti yang saya rekomendasikan seperti berikut. Untuk bagian kolom ini silakan kalian kosongkan terlebih dahulu. Nah, checklist untuk web conversion dan JS web kalian setting. Untuk kolom ini saya sarankan untuk kosongkan terlebih dahulu. Jika nanti ada hal yang perlu ditambahkan di kolom ini, kalian bisa menambahkannya. Mungkin pengecualian. Nah, sekarang kalian masuk ke bagian selanjutnya, pengaturan selanjutnya. Ini default atau opsional. Kalian bisa menambahkan pengaturan dengan memasukkan kode ke bagian WordPress config PHP ya guys, yang ada di WordPress kalian. Ini adalah di bawah ini ada sebuah kode. Di sini kalian bisa membaca beberapa penjelasan. Tapi kode ini tidak saya terapkan di WordPress saya karena saya tidak perlu. Saya hanya memerlukan untuk mengompres gambar saja dan fitur lazy load yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kecepatan loading pada gambar ya guys. Jadi untuk pengaturan ini saya biarkan default sehingga saya tidak memasukkan kode ini di WordPress config PHP. Nah, jika kalian juga tidak ingin men-setting bagian ini, kalian bisa selanjut ke bagian berikutnya, support. Kalian checklist bagian ini, kemudian kalian copy kodenya, simpan di notepad ya guys.
kemudian simpan perubahan. Sudah menyimpan, kalian pergi ke pengaturan selanjutnya. Silakan aktifkan ini, kemudian simpan. Nah, semua pengaturan di plugin EWWW Image Optimizer di WordPress sudah kalian atur dengan baik. Ini adalah pengaturan sederhana atau standar yang saya berikan, sehingga nantinya beberapa minggu ke depan kalian bisa menambahkan pengaturan lainnya lagi jika memang diperlukan, seperti apa yang harus dikecualikan dari pengoptilan lazy load gambar atau beberapa hal lainnya, seperti mengecualikan gambar yang tidak ingin dikompres. Kalian bisa menambahkan nanti di beberapa kolom. Sekarang kalian bisa mengecek beberapa gambar yang sudah dioptimasi melalui plugin ini. Itu kalian bisa mengklik Build Optimize untuk bisa mengoptimasi langsung gambar semua gambar yang di WordPress kalian ya guys. Ini adalah gambar pertama yang sudah dioptimasi. Jadi nanti kalau kalian mengupload, membuat postingan terus mengupload gambar, kalian tidak perlu optimasi lagi karena gambar yang diupload akan secara otomatis dioptimasi atau dikompres ya guys. Jadi alat ini bekerja secara otomatis, kalian tidak perlu harus mengaturnya lagi kecuali beberapa hal yang diperlukan seperti setting. Nah, setelah itu kalian bisa langsung fokus ke bagian konten, membuat konten. Dan untuk bagian pengompres gambar atau mengoptimasi gambar, kalian bisa menyerahkan kepada plugin yang satu ini. Oke, semua sudah paham ya settingan standar yang sudah saya berikan ini. Ini adalah fitur free yang bisa kalian dapatkan dari plugin EWWW Image Optimizer di WordPress. Nah, buat kalian mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian semua dan manfaatkan plugin ini dengan baik. Kalau kalian ingin melakukan upgrade ke premium, kalian bisa melakukannya. Oke, demikian tutorial dari saya pada kesempatan kali ini. Kalian bisa menyimak juga tutorial saya lainnya di bagian link lainnya di video berikutnya guys. Terima kasih.